Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Petra Kristia Mulyani selaku dosen pembimbing mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang etika dunia cyber. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, nggak bisa ya? Yang pertama ada M. Rizky AT dengan NIM 63014211019. Yang kedua ada Aditya Dwi Hardanu dengan NIM 63014211010. Yang ketiga ada Alif Saputra dengan NIM 7114222255. Yang keempat ada saya sendiri, Birotul Nadira dengan NIM akhir 64114 dengan NIM 64114201191. Yang kelima ada Gigi Panggali dengan NIM 71114224143. Dan yang terakhir ada Jovan Fernando Putra dengan NIM 711422151. Untuk pokok pembahasan dari materi etika dunia cyber sendiri, yang pertama ada pengertian dari etika dunia cyber, kemudian ada contoh kasus beretika dunia maya, kemudian ada regulasi hukum cyber di Indonesia, keempat ada pentingnya etika di dunia maya, dan yang terakhir ada etika generasi kita dalam bermedia sosial. Oke, untuk pembacaan materi yang pertama tentang etika dunia cyber akan saya baca sendiri. Etika dunia cyber atau netiquette dalam dunia cyber erat kaitannya dengan etika atau perilaku penggunaan internet dalam dunia maya. Beberapa definisi tentang netiquette yaitu yang pertama ada etika dalam menggunakan internet. Yang kedua ada aturan-aturan atau kebiasaan etika atau etikat umum yang berlaku di seluruh dunia sehingga para pelaku internet dapat dengan nyaman dalam berinteraksi di dunia maya. Aslinya dua kata yang dijadikan satu yaitu networks dan etiquette. Pada dasarnya netiquette merupakan panduan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah normatif di lingkungan internet. Dengan mematuhi peraturan ini, maka akan sangat bermanfaat dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah atau tanpa harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. Untuk contohnya sendiri itu yang pertama ada jangan menyebar informasi palsu atau merugikan orang lain. Yang kedua itu ada hormati privasi orang lain. Yang ketiga ada gunakan internet dengan bijak. Yang keempat ada berkomunikasi secara sopan. Yang kelima ada lindungi data. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Contoh dalam ekonomi biasanya terjadi penipuan dalam perdagangan dan jangan menggunakan modus pencurian dan penipuan di dunia maya karena bisa merusak perekonomian di Indonesia dan bisa dihukum oleh pasal 493 RKUHP dan di sisi baiknya di dunia maya bisa dilakukan jual beli barang yang secara online dan regulasi hukum cyber di Indonesia. Di Indonesia, regulasi hukum cyber telah dibuat untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa regulasi hukum cyber di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya.
pentingnya etika di dunia maya. Etika di dunia maya. Silakan, Mas. Etika di dunia maya, dunia cyber sangat penting untuk menjaga interaksi manusia secara online. Berikut ini beberapa online mengapa etika di dunia maya sangat penting. Yang ke satu, menjaga keamanan dan privasi. Dengan mengikuti etika dunia maya, kita dapat memastikan bahwa informasi pribadi kita aman dan terlindungi. Yang kedua, mencegah cyberbullying dengan menghindari perilaku yang merugikan orang lain secara online dan menghormati hak privasi orang lain. Kita dapat membantu mencegah pelecehan online. Selanjutnya ada etika generasi kita dalam bermedia sosial. Yang satu, meskipun baik yang toksik, tak jarang juga pemuda-mudi menggunakan bahasa yang baik secara bermedia sosial. Yang kedua, terhindar dari penyebaran sara, pornografi, dan kekerasan. Yang ketiga, selalu mengecek kebenaran suatu berita. Yang keempat, selalu berusaha untuk menghargai karya orang lain. Yang kelima, tidak terlalu mengumbar privasi pribadi. Selanjutnya akan dibaca dengan gerakan saya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah etika dunia cyber itu merupakan cara berperilaku seseorang di dunia maya. Dalam dunia maya berlaku hukum sebagaimana hukum di dunia nyata. Hukum-hukum dan peraturan ini diciptakan untuk mencegah atau mengurangi kejahatan cyber. Sarannya ialah etika dunia cyber sangat penting untuk diterapkan, terutama oleh generasi muda-mudi saat ini, agar lingkungan damai dunia maya dapat tercipta. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan bisa buat teman-teman yang ingin bertanya itu bisa dilakukan di kolom diskusi arena. Atau nanti kalau misalnya ada Zoom di minggu berikutnya. Harapannya semoga presentasi singkat dari kelompok kami tadi dapat memberikan sedikit pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini auto ke-save kan ya? Berhenti biasanya langsung ke save sih ya. Kalau nggak keluar bisa ke save langsung. Biasanya di mana? Di file, langsung masuk file. File. Ini aku pertama kali nih nge-record Zoom sih, jadi kurang paham. Udah diberhentiin belum? Udah stop share. Rekamannya udah berhenti. Kalau stop share itu bisa langsung kesimpan nggak sih? Stop rekaman biasanya, bukan stop share. Oh, berarti ini masih ke rekam ini. Sih. Stop recording. Oh